Silakan bisa dimulai. Selamat sore, Bapak Ibu, saudara sekalian. Selamat kembali kita bertemu dalam kasih Kristus. Kita akan mulai ibadah Zoom pada sore hari ini. Kita mau angkat satu pujian, Yesus kemuliaan-Mu. Haleluya. Terima kasih. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Kita ulang pujian ini dari awal. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Haleluya, Yesus, kami menyembah Engkau Tuhan, mengagungkan nama-Mu, meninggikan Engkau Yesus. Biarlah kemuliaan-Mu ada setiap kami Yesus. Haleluya Tuhan, kami datang menyembah-Mu, kami datang meninggikan Engkau Yesus. Haleluya, syukur. Haleluya, kami menyembah, mengagungkan Engkau Yesus. Inna ira rama ya siara nama Yesus. Syukur, haleluya, Yesus Tuhan.
kasih-Mu memulihkan kami. Haleluya Yesus, ku agungkan Engkau Tuhan. Ina ina rama yasi rama nama yasi. Haleluya Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur, pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Kalau sore hari ini Tuhan, kembali kami anak-anak-Mu dapat berkumpul dalam ibadah Zoom. Biarlah Tuhan senantiasa damai-Mu, sukacita-Mu ada dalam setiap kami, dan kami yang mengikuti Zoom mendapatkan berkat-Mu, mendapatkan anugerah-Mu lewat pujian penyembahan kami, lewat firman yang nantinya akan disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih ya Bapa, dengan ucapan syukur kami ini Bapa, kami mau siap memuji dan membesarkan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Sore yang penuh dengan berkat. Kita mau angkat satu pujian tiada terukur besar kasih setianya Tuhan. Amin. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Tiada terukur. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur
Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Haleluya, kasih setia Tuhan senantiasa tiada terukur, besar untuk selama-lamanya. Amin. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Engkaulah Tuhan. Rindu setiap waktu tupi kebenaranmu, bukan dengan kuatku, namun kuasa Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kita ulang pujian ini dari awal. Ku rindu setiap waktu tupi kebenaranmu, bukan dengan kuatku, namun kuasa Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah
sekali lagi, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ku berserah penuh, waktu dan tempat kami berikan pada apa ini. Atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Waktu dan tempat kami berikan pada hamba-Nya. Kami persilakan langsung kepada Pak Darmianto. Salam Bapak Ibu. Sebelum firman Tuhan, kami minta dengan kasih Kristus, Ibu Jarmini untuk berdoa firman Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu kepada kami malam hari ini Tuhan. Kau sudah memberkati kami melalui puji-pujian, kami yakin dan percaya pujian kami Kau terima sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu. Kalau sebentar Tuhan kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, dan berkati kami, urapi hamba-Mu yang akan menjadi saluran berkat bagi kami Tuhan. Biarlah hanya firman-Mu saja yang disampaikannya dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, seberapa kami yang ada di ruang Zoom ini, kami yakin dan percaya Kau sudah persiapkan hati kami masing-masing untuk ditaburi benih-benih firman-Mu. Terima kasih Bapak, kami yakin dan percaya Engkau berkati kami malam hari ini dan kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Terima kasih. Kami mengucap syukur atas kasih anugerah Tuhan, sehingga pada malam hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk bertemu kepada Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah pada malam hari ini. Dan kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya, Gembala, untuk memberikan renungan firman Allah pada malam hari ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya percaya ini bukan secara kebetulan. Saya yakin ada suatu rencana yang besar di dalam kehidupan jemaat GP Manila pada malam hari yang bergabung dalam ibadah malam pada hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Allah pada malam hari ini kami beri judul bahayanya khawatir. Jadi bahaya dari khawatir. Judul firman Allah pada malam hari ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat di dalam Yohanes 15 ayat yang keempat. Saya akan membacakan kepada Bapak Ibu Saudara. Yohanes 15 ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah pada dirinya sendiri kalau ia tidak melekat pada pokok anggurnya. Demikianlah Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita, bagi orang yang percaya, kita harus tinggal di dalam Tuhan secara terus-menerus. Kita harus fokus kepada Tuhan. Kita harus fokus berhubungan secara terus-menerus kepada Tuhan. Kalau kita di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti ranting yang tidak dapat berbuah pada dirinya sendiri kalau dia tidak melekat pada pokok anggurnya. Kalau ranting itu tidak melekat pada pokok anggurnya, maka daunnya itu makin lama maka akan makin layu dan makin kering, dan ranting itu akan mati.
Kalau ranting itu sudah kering dan mati, pasti akan dipotong dan dibakar. Demikian juga di dalam kehidupan kita harus selalu melekat pada Tuhan. Sehingga hidup kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kalau kita di luar Tuhan tadi, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga ketika kita di luar daripada Tuhan, tentunya ada rasa takut di dalam menghadapi persoalan hidup ini. Ketika kita mengalami suatu rasa takut, yang timbul adalah rasa cemas, rasa khawatir untuk menghadapi hidup ini. Sehingga ketika kita menghadapi akan rasa takut dan khawatir tadi, kalau rasa takut itu terus-menerus kita pelihara, akan dampaknya sangat besar di dalam hidup kita. Dampak dari rasa khawatir ini sangat berbahaya, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita biarkan terus-menerus, bahkan kita dapat melakukan kejahatan-kejahatan, bahkan kita bisa saling bunuh-membunuh. Mari kita lihat, sebelum saya akan menyampaikan yaitu tentang bahaya khawatir tadi, mari Bapak Ibu Saudara akan saya ajak untuk melihat apakah yang menyebabkan di dalam kekhawatiran di dalam hidup kita. Sebelum saya akan membahas tentang bahaya dari khawatir tadi, saya akan mengajak kepada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mencari apa penyebab khawatir tadi. Mari kita lihat di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 4. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 4. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 4, yaitu akibat atau penyebab dari khawatir tadi. Penyebab dari khawatir tadi adalah karena egois kita atau kepentingan diri kita sendiri. Mari kita lihat di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 4. Kita bacakan dulu, yaitu di dalam Timotius 3 ayat 1. Di situ perikopnya adalah keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang manusia yang akan datang masa-masa yang sukar. Ayat yang keduanya, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Jadi manusia akan mencintai dirinya sendiri atau mengasihi dirinya sendiri. Egois tadi, Bapak Ibu Saudara. Saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara, saya dan saudara apakah boleh mencintai dirinya sendiri? Jawabnya boleh atau harus. Kita harus mencintai diri kita sendiri. Apa bentuknya? Yang positif yaitu setiap hari kita menggosok gigi, setiap hari kita mandi, setiap hari kita, bagi yang perempuan berdandan cantik dan yang laki-laki berpakaian yang rapi. Itulah bentuk daripada mencintai diri sendiri, hal yang positif. Tetapi ada yang lebih daripada itu. Ada yang lebih daripada itu, yaitu di dalam Markus 12 ayat 33, kasihlah sesama manusia seperti diri sendiri. Jadi kita itu boleh mencintai diri sendiri, yaitu dengan bentuknya tadi, yaitu kita berdandan rapi, kita setiap hari mandi, setiap hari menggosok gigi. Itu adalah bentuk kita mencintai diri kita sendiri. Itu harus. Tetapi ada yang lebih daripada itu, yaitu di dalam Markus 12 ayat ke-33 tadi, kasihlah sesama manusia seperti diri sendiri. Baiklah Bapak Ibu Saudara, saya akan membahas tentang dampak dari khawatir tadi, bahaya dari khawatir tadi.
tadi sudah saya sampaikan di ayat 1 dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4 tadi. Yang pertama adalah karena egois, karena mementingkan diri sendiri. Itulah dampak dari khawatir. Kalau kita kasih contoh yang mudah saja dalam kehidupan sehari-hari, antara suami dengan istri, antara anak dengan orang tua, antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain. Kalau kita antara suami dengan istri saja, suami tidak merasa khawatir, tidak mau kehilangan seorang istrinya. Seorang suami yaitu tidak mau istri yang dicintainya akan, atau tidak mau kehilangan istri yang dicintainya. Sehingga seorang suami dapat melakukan istrinya karena dia tidak ingin kehilangan. Maka ya tadi, egois tadi. Seorang suami bisa egois. Yang awalnya sebelum dia nikah, seorang istri sudah bekerja, kemudian suami sudah bekerja, karena suaminya sebagai pengusaha, istrinya mempunyai titel yang tinggi, dia bekerja di sebuah kantor yang mempunyai kemampuan yang besar sehingga dia dipakai oleh kantornya untuk memimpin suatu usaha yang di bidangnya. Ketika dia berumah tangga, seorang suami karena tidak mau kehilangan istrinya sehingga dia ingin menguasai istrinya dengan cara yaitu akhirnya istrinya tidak boleh bekerja di dalam kantor itu. Melarang istrinya untuk bekerja di dalam kantor itu. Ini yang terjadi, Bapak Ibu Saudara. Kalau seorang istri sudah dilarang seperti itu, kalau seorang istri sama-sama egoisnya, mungkin ini adalah akan terjadi suatu kerentakan di dalam keluarga atau akan timbul suatu perpecahan di dalam keluarga. Suami bisa melakukan seperti itu karena keegoisannya tadi. Dia tidak ingin kehilangan istrinya, sehingga dia dapat melakukan yang seenaknya sendiri agar istrinya yaitu tidak, dalam arti dia bisa menguasai istrinya dengan cara yang seperti itu. Itulah contoh di dalam kehidupan sehari kalau kita yaitu di dalam berumah tangga atau suami istri. Kemudian yang lain saya ambil contoh lagi, penyebab dari khawatir tadi, keegoisan tadi, ketika sebaliknya, ketika istri juga tidak mau kehilangan suami, istri tahu bahwa suaminya bekerja sebagai musisi seumpamanya, dia setiap hari mengiringi para penyanyi, para artis, sehingga dia setiap hari ketemu yaitu orang-orang yang cantik. Seorang istri mempunyai rasa khawatir kalau suaminya nanti akan berbuat yang tidak baik. Ini kekhawatiran yang terjadi pada seorang istri. Sehingga seorang istri hal itu tidak bisa menyampaikan secara terus terang kepada suaminya. Dia ditahan saja, merasai rasa khawatir yang berlebihan. Sampai suaminya mungkin pulang agak lambat, istrinya sudah mempunyai pikiran yang tidak baik. Akhirnya ini terus dipendam, tidak mau terbuka kepada suaminya. Ini yang menjadi kekhawatiran dalam hidup kita, dampaknya adalah sangat berbahaya. Kalau itu terus-menerus disimpan, rasa khawatir itu bisa menimbulkan penyakit. Itu bisa merugikan adalah diri sendiri, yaitu seorang istri tadi. Itu contoh di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu di dalam suami istri. Kemudian anak dengan orang tua. Contoh lagi. Anak dengan orang tua. Ketika orang tua mempunyai satu-satunya anak perempuan,
yang disayangi, dia sudah menginjak dewasa, dia tidak mau kehilangan anak yang dikasihi, sehingga seorang orang tua akan yaitu bersifat egois, membatasi anaknya untuk mencari jodoh. Itu contohnya, gambarannya Bapak Ibu. Egois tadi, bahaya daripada khawatir tadi. Karena khawatir orang tuanya, kalau nanti mendapatkan jodoh, dia akan tinggal di luar kota bersama suaminya. Sehingga seorang ibu ini akan khawatir, dia nanti ditinggal oleh istrinya di rumah. Ini yang terjadi. Akhirnya dia yaitu dengan egoisnya memberikan batasan kepada seorang anak, apabila nanti mencari jodoh, kamu harus bersama dengan ibu, tidak boleh tinggal bersama calon suaminya. Ini yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga seorang ibu tidak tahu apa yang dirasakan seorang anak ketika anak sudah menginjak dewasa. Dengan hal-hal yang seperti itu terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita biarkan terus-menerus Bapak Ibu, rasa kekhawatiran di dalam hidup kita tadi, kita dapat melakukan hal-hal yang jahat. Seperti yang terjadi di dalam yaitu hari-hari ini. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan, banyak kejahatan-kejahatan yang dilakukan dengan modus yaitu menipu atau penipuan. Seperti yang baru-baru ini terjadi melalui media, yaitu kejahatan yang dilakukan melalui penipuan-penipuan dengan cara yaitu menggandakan uang, padahal itu modusnya adalah untuk menipu orang, sehingga orang akhirnya tergiur untuk menyetorkan uangnya kepada si seorang penipu ini dengan modus menggandakan uang. Akhirnya lama-kelamaan si orang yang punya uang ini menanyakan kepada orang yang bisa menggandakan uang tadi, terus secara terus-menerus akhirnya seorang yang dukun yang bisa menggandakan uang ini karena egoisnya, akhirnya dia dibunuh dengan cara diberi racun. Ini semua pasiennya diberi racun, sehingga dia tidak berpikir panjang. Ini hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, dampak daripada kekhawatiran di dalam hidup kita. Kemudian apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara untuk mengatasi daripada dampak dari khawatir di dalam hidup kita tadi? Kalau khawatir tadi, yaitu egois tadi, kita berfokus pada diri kita sendiri. Kemudian suka memfitnah orang, suka menjelek-jelekan orang, itulah dampak kekhawatiran dalam hidup kita, egois. Kalau orang yang egois itu Bapak Ibu Saudara, dia mengabaikan agama. Dia agama di nomor 10-kan. Dia fokus pada dirinya sendiri. Dia fokus pada persoalannya sendiri. Sehingga orang yang khawatir itu yaitu mengalami suatu hal yang selalu negatif di dalam pikirannya. Pikirannya selalu negatif, tidak ada iman di dalam hidupnya. Kemudian bagaimana cara untuk mengatasi khawatir di dalam hidup kita? Kita kembali pada Yohanes 15 ayat yang keempat tadi Bapak Ibu Saudara. Yaitu kita kembali pada Yohanes 15 ayat keempat tadi, kita harus fokus kepada Tuhan, yaitu tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Apabila kita ranting tidak dapat berbuah pada dirinya sendiri kalau tidak melekat pada pokok anggurnya. Cara mengatasinya khawatir, yaitu kita harus kembali tinggal di dalam Tuhan. Ketika kita tinggal di dalam Tuhan Bapak Ibu Saudara, sehingga rasa khawatir itu sudah tidak ada. Karena apa? Kita lihat di dalam ketika kita
kembali fokus kepada Tuhan, kembali tinggal di dalam Tuhan, maka kita sudah lagi tidak ada rasa khawatir. Karena kita sudah yaitu selalu berhubungan kepada Tuhan, bisa mengucap syukur. Kita lihat di dalam Filipi 4 sebagai ayat penutup saya. Filipi 4 ayat yang ke-6. Filipi 4 ayat yang ke-6, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita kembali kepada Tuhan, kita fokus kepada Tuhan tadi, sehingga kita tidak ada rasa khawatir tadi. Karena apa? Di dalam Filipi 4 ayat ke-6, saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah, doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ketika tadi kita serahkan, kita fokus kembali kepada Tuhan, tidak kita fokus kepada diri kita sendiri tadi, sehingga egois tadi sudah tidak ada. Karena ketika kita kembali pada Tuhan, kita punya iman. Tuhan, saya percaya, saya seorang suami mau berangkat kerja, akhirnya berdoa kepada Tuhan karena fokus kembali kepada Tuhan. Tuhan, saya percaya, saya mau berangkat kerja. Saya serahkan Tuhan istri saya ke dalam tangan kuasa-Mu. Saya percaya Tuhan, istri saya dimanapun berada, Tuhan yang selalu melindungi dan membentenginya. Ini Bapak Ibu Saudara, sehingga kita sudah tidak ada rasa khawatir terhadap istri kita ketika kita mau berangkat kerja. Itu gambaran-gambaran. Jadi cara mengatasi khawatir tadi, kita harus kembali pada Yohanes 15 ayat ke-4 tadi, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Ketika kita kembali kepada Tuhan, kita mempunyai iman, kita serahkan semua rasa kekhawatiran, ketakutan di dalam hidup kita serahkan kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, apapun di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, mungkin masa lalu, mungkin Bapak Ibu mempunyai masa lalu yang kelam. Saya yakin dan percaya ketika Bapak Ibu kembali kepada Tuhan, bahwa Dialah yang sanggup mengubahkan hidup kita. Dialah yang sanggup memberikan pemulihan hidup kita. Dialah yang sanggup yaitu memberikan pertolongan di dalam setiap kehidupan kita. Kami percaya apapun persoalan Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara fokus kepada Tuhan, saya yakin Tuhanlah yang akan bercampur tangan di dalam setiap kesulitan apapun yang terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Tuhan memberkati. Kami kembalikan kepada Bapak Rudi selaku gembala. Tuhan memberkati. Salam Bapak Ibu Saudara. Ya, Halo. terima kasih buat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Memang bahaya kalau kita memiliki kekhawatiran yang tinggi, sehingga kita bisa dikuasai dan menghalalkan segala cara untuk meraih segala sesuatunya. Ya, saya sedang dalam perjalanan. Saya ini lagi menepi. Baik, kita mau berdoa bersama-sama. Haleluya, Yesus Tuhan. Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan, kebaikan-Mu yang menyertai kami, sehingga kami pada malam hari ini boleh berkumpul bersama-sama, satu di dalam doa, bersama jemaat Gereja Penyebaran Injil, Immanuel Kediri, dan Tuhan menyertai kami dalam puji-pujian. Kami
memperoleh damai sejahtera dan sukacita. Tuhan memberkati keluarga Bapak Teguh dan Ibu Ani yang saat ini membawa dalam satu pujian dan penyembahan. Dan kami boleh satu di dalam doa pada malam hari ini. Tuhan memberkati juga untuk Pak Darmianto yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Bila Tuhan terus memakai Pak Darmianto, Tuhan memberkati pengurapan, menyertai Pak Darmianto, keluarganya diberkati oleh Tuhan. Segala usaha, pekerjaan, dan apa yang telah dikerjakan oleh Pak Darmianto mendatangkan keberhasilan. Tuhan Yesus memberkati. Buat Bu Reno, sebagai hamba-Mu juga kami serahkan ke tangan kuasa-Mu sebagai istri yang setia mendampingi. Tuhan memberkati kreativitas dalam pelayanan, juga Tuhan memberkati dengan apa yang telah dikerjakannya, mendampingi suaminya dan menjaga anak-anaknya. Kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati. Untuk Logos juga Tuhan memberikan kepintaran, kecerdasan, mencukupkan segala keperluan yang dibutuhkan dalam studinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati keluarga Pak Darmianto. Tuhan menyertai segala apa yang telah dikerjakan di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga untuk keluarga Bapak Aryono. Tuhan sertai segala apa yang telah dikerjakan oleh Bapak Ari, pelayanan dan pengiringan kepada Tuhan, semakin hari semakin setia. Tuhan membukakan pintu-pintu berkat. Tuhan, apa yang telah dikerjakan oleh Pak Aryono, suami istri, mendatangkan kebaikan dan mendatangkan keberhasilan dalam kehidupan rumah tangganya. Anak Elsa kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Masa depannya dalam jaminan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam nama Yesus, keluarga Pak Aryono diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa juga untuk Pak Sarjono. Kami serahkan ke tangan kuasa-Mu hari demi hari ya Tuhan Yesus, dalam pimpinan Tuhan sebagai orang tua yang mendampingi anak-anaknya, dan sebagai pengurus jemaat juga kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati pengiringannya kepada Tuhan, Pak Sarjono suami istri, dan segala aktivitas pekerjaannya hari-hari mendatangkan kemuliaan dari Tuhan Yesus Kristus. Anak-anaknya diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati Yuna dan Pepi sebagai suami istri. Tuhan memberkati juga janin yang dikandung oleh Pepi ya Tuhan. Dan masa-masa kehamilannya Tuhan memberkati. Dan pertumbuhan janinnya ya Tuhan Yesus sehat, sempurna pada masa persalinan nanti. Tuhan memberkati, berjalan dengan lancar, normal, dan Tuhan mencukupkan segala keperluannya. Sehat bayinya, sehat orang tuanya. Tuhan memberkati juga Daniel, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Masa depannya kami berdoa ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati dalam jaminan Tuhan Yesus Kristus, masa mudanya, dalam pimpinan, dalam penyertaan Tuhan, dan menjauhkan dari pergaulan-pergaulan yang sia-sia. Tuhan memberkati keluarga Pak Sarjono di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga untuk keluarga Pak Eko, suami istri, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Dan segala apa yang telah dikerjakan oleh Pak Eko ya Tuhan dalam pelayanannya, untuk mempersiapkan dalam ibadah raya, dalam pengiringan kepada Tuhan, dan mencukupkan segala keperluan rumah tangganya, suami istri ini ya Tuhan, semakin hari semakin setia untuk mengiring Tuhan, dan memberkati anak-anaknya, Kesia, Nathan, dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Tuhan mencukupkan segala keperluan mereka di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa juga untuk tim pelayanan di multimedia. Tuhan memberkati anak kami ya Tuhan Yesus, Andreas, Theo, Anda dan teman-temannya ya Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kreativitas dalam melayani Tuhan. Kami serahkan mereka ke tangan kuasa-Mu. Masa mudanya dalam pimpinan Tuhan, Tuhan memberkati mereka ya Tuhan Yesus. Dan apa yang telah mereka pergumulkan, apa yang telah mereka saat ini doakan, Tuhan mendengar, Tuhan menjawab doa-doa mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kasih dan penyertaan Tuhan memberkati jemaat-jemaat Tuhan, gereja penyebaran Injil, mereka yang mengalami sakit, Tuhan sembuhkan. Apapun yang saat ini dipergumulkan mereka, himpitan perekonomian, masalah-masalah kehidupan ya Tuhan Yesus, Tuhan membukakan pintu-pintu berkat dalam setiap rumah tangga jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan juga kami tak lupa untuk Ibu Ani, Pak Teguh, dan kami serahkan anak-anak mereka, Stephen, Gracia, demikian juga Truly dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan.
hari-hari mereka ya Tuhan Yesus cemerlang untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kebutuhan mereka, studi mereka. Tuhan mencukupkan. Tuhan memberkati orang tuanya yang bersama-sama dengan mereka, Ibu Sri ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kesehatan yang sempurna. Organ-organ tubuhnya yang sakit Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tak lupa juga berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini mengalami sakit. Pak Putar-Putar juga Tuhan sembuhkan. Apapun yang saat ini diterita Pak Putar-Putar, apapun yang dialami sakitnya, kalau kamu tidak mengerti secara medis, tapi Tuhan yang saat ini beracara bagi keluarga Pak Putar-Putar, terutama untuk Pak Putar-Putar, sakit yang ada di bagian hidung, Tuhan Yesus, Tuhan memberkati, Tuhan memulihkan, Tuhan menyatakan mujizat, dan bilur-bilur darah kuasa-Mu menyatakan mujizat kesembuhan di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati Pak Putar-Putar. Tuhan memberkati juga Pak Jarod, suami istri. Ya Tuhan, kalau hamba-Mu boleh bersaksi, menyatakan kesembuhan dan mujizat untuk Pak Jarod, hamba-Mu yakin ya Tuhan Yesus. Demikian juga terjadi untuk Ibu Jarod, ya Tuhan. Segala sakit kelemahan tubuh yang dialami oleh Ibu Jarod, Tuhan juga memberikan kesembuhan dan memberikan mujizat di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan Yesus, kalau persiapan anak-anak-Mu yang sebentar tanggal 30, tanggal 1 ada di Prigen juga Tuhan Yesus untuk acara retreat ya Tuhan, biarlah segala apa yang dijalani dalam sharing, demikian juga fellowship yang akan kami jalani dalam acara retreat nanti ya Tuhan, untuk pemantapan pelayanan-pelayanan ya Tuhan Yesus, kami serahkan mereka ke tangan kuasa-Mu. Tuhan tunjukkan hikmat, Tuhan memberkati, dan perubahan semakin terjadi bagi anak-anak muda, remaja pemuda di Gereja Penyebaran Injil ya Tuhan, yang Tuhan percayakan. Tuhan memberkati hari-hari mereka ya Tuhan Yesus, cemerlang memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap pergumulan-pergumulan selanjutnya untuk acara-acara gereja ya Tuhan Yesus, bukan memenuhi kebutuhan manusia, tapi bagaimana kami boleh menyukakan hati Tuhan. Semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dan terjadi lawatan Tuhan. Tuhan memberkati juga buat Desi Natali ya Tuhan, yang bersama-sama dengan kami. Tuhan memberkati pengiringan pada Tuhan, segala apa yang dikerjakannya menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa. Dan hari-harinya Tuhan Yesus mencukupkan segala keperluan ya Tuhan, melengkapi kebutuhan studinya ya Tuhan, dan berprestasi di sekolahnya. Dan apapun yang dihadapi oleh Desi Natali Tuhan, Engkau yang tahu, Engkau yang mengerti. Tuhan memberkati Desi Natali ya Tuhan Yesus. Kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Pengiringan, pelayanan semakin hari semakin cemerlang memuliakan Tuhan. Keluarganya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Kami mau serahkan doa kami ya Tuhan. Tak lupa kami berdoa juga buat anak Dio dan Anita yang akan bertunangan tanggal 29 nanti ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati segala acara boleh berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Tuhan memberkati keluarga kedua mempelai ya Tuhan, kedua calon mempelai ini ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Dio dan Anita ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan mengikat dalam cinta kasih Tuhan. Tuhan memberkati kasih Tuhan menyertai mereka. Demikian juga persiapan pernikahan untuk Adelia dan Bisma, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati, bukan kami melengkapi, mencukupi segala kebutuhan untuk menyenangkan manusia, tapi kami mau mempersembahkan tubuh jiwa roh kami. Tuhan memberkati calon mempelai untuk Adelia dan Bisma ya Tuhan Yesus, apa yang telah mereka kerjakan saat ini, apa yang telah mereka persiapkan, semuanya mendatangkan kemuliaan Tuhan, dan Tuhan mencukupkan segala kebutuhan mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mengucap syukur ya Tuhan pada malam hari ini. Di dalam doa malam ini ya Tuhan, sungguh kami menerima bahwa jawaban Tuhan di dalam iman kami ya Tuhan. Kami boleh berketetapan dengan Tuhan bahwa segala kekhawatiran itu membawa kebinasaan buat kami. Kami harus dibangun oleh iman kami yang berpengharapan kepada Tuhan sepenuhnya. Dan kami mengucap syukur ya Tuhan buat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kami serahkan doa kami di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala aktivitas kami hingga malam sampai pagi hari nanti Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Selamat malam. Shalom.